pasukan Belanda datang ke kota Yogyakarta dan melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Ini adalah milik Belanda. Lupakan perjanjian Renville yang tidak berguna itu. Semuanya mari kita mundur. Kita belum mampu menahan serangan mereka. Semuanya mundur. Negara mereka akan menjadi milik kita seutuhnya. Maka dari itu, Indonesia akan menjadi milik Belanda seutuhnya. Ha 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 ha. Wahai dunia, wilayah ini sekarang jadi kerajaan agung Belanda. Sudah tidak ada lagi tentara Indonesia. Di Istana Negara, Soekarno, Hatta, dan beberapa petinggi negara duduk berbicara serius. Belanda telah mengkhianati janji. Baru saja perjanjian Renville disepakati. Mereka menyerang Yogyakarta tanpa peringatan. Mereka mengira kita akan menyerah begitu saja. Pemerintahan darurat. Dan pemerintahan ini harus dilaksanakan di luar Jawa. Misalnya di Sumatera. Saya mau usah. Bagaimana? Safri Pariwanegoro orang yang paling tepat untuk menjadi pemimpin negara. Sebab ia adalah anggota yang bergerak paling cepat. Beliau mengerti soal hukum dan berdarah Minangkabau. Saya setuju. Hanya Syafruddin yang bisa menyelesaikan tugas berat ini. Setuju? Setuju. Bagus. Baiklah, kita akan mengirim pesan radiogram. Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitahukan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember, 48 jam 6 pagi, Belanda telah memulai serangan atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalani kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawianegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintah Republik Indonesia darurat di Sumatera. Maaf Pak, Belanda sudah datang. Kita harus bersiap. Baiklah. Negara ini tidak akan hancur hanya karena penindasan ini. Belanda melawan para petinggi di Istana Negara dan membawa pergi untuk kemudian dipecah di dua tempat yang berbeda. Ada yang diasingkan di Prapat, Sumatera, ada juga yang diasingkan di Pulau Bangka. Pak Safruddin, saya baru menerima kabar dari Yogyakarta. Belanda telah menangkap presiden, wakil presiden, dan menteri lainnya. Mereka tidak bisa mengilir lagi. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau para pemimpin kita ditangkap, siapa yang akan memimpin rakyat kita? Kita harus melakukan pertemuan dengan para petinggi Sumatera. Saat rapat PDRI, semua anggota rapat sepakat agar Mr. Syafruddin Prawianegara menjadi presiden sementara Republik Indonesia. Pada saat itu, umur beliau masih 37 tahun. Kamu memanglah petani yang paling tua di sini, tetapi di antara kita semua, kamulah yang jabatannya paling tinggi dan berpengalaman. Kami semua yakin bahwa kamu mampu untuk memimpin PDRI ini. Baiklah, saya setuju. Tetapi saya tidak mau memecah belah kesatuan Indonesia. Karena tujuan saya bukan karena kekuasaan, tetapi murni karena tanggung jawab. Maka dari itu saya kenal. Syafruddin Prawianegara mengambil keputusan untuk menjadi presiden sementara dengan tekad untuk memastikan perjuangan Indonesia tetap berlanjut meskipun pemimpin utama telah ditangkap. Letnan Komarudin menerima sebuah surat dari Jenderal Sudirman. Surat itu berisi strategi serangan umum 1 Maret 1949. Sang jenderal tidak dapat mengikuti rapat secara langsung sebab beliau sedang sakit. Mohon izin datang, saya diberikan amanat dari Jenderal Sudirman untuk memberikan surat ini kepada Anda. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keyakinan dan semangat juang, saya menegaskan bahwa serangan umum 1 Maret ini harus dilaksanakan sebagai tanda bahwa perjuangan kita belum berakhir dan Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara merdeka. Meskipun kita dalam keadaan yang sulit, serangan ini harus menjadi bukti bahwa kita masih memiliki kekuatan dan tekad untuk melawan penjajah. Tugas kita adalah melakukan serangan ini dengan penuh kejutan dan kecepatan, menargetkan posisi-posisi strategis musuh di Yogyakarta. Koordinasi yang baik antar pasukan dan pihak-pihak terkait sangatlah penting agar serangan ini dapat dilaksanakan dengan sukses. Saya percaya bahwa dengan semangat persatuan dan kekompakan, kita akan meraih kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Mohon maaf, Tuan. Penjagaan kita jauh lebih sedikit dibandingkan Belanda. Senjata bukan segalanya, tetapi semangat kunci kemenangan kita. Mohon silakan, saya tidak akan menyalahkan Anda. Serangan ini bukan hanya untuk merebut kota, tetapi juga untuk merebut kepercayaan rakyat terhadap kita. Bukankah serangannya harusnya besok, bukan sekarang? Tidak, saya yakin perintahnya hari ini. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Siapkan senjata. Siap! Apa ini? Serangan dari TNI? Hanya sekelompok kecil, tidak ada apa-apanya. Mari kita atasi mereka. Saya merasa aneh berada di sini. Setiap harinya hanya mendengarkan berita pertempuran saja. Kapan semuanya bakal berakhir? Tenang saja, katanya TNI sudah tidak ada lagi. Kota ini aman di bawah kendali kita. Apa itu? Apakah mereka menyerang? Mustahil, bukannya mereka sudah kalah? Mundur! Mudah. Letnan, apakah ini menetapnya? Semoga rencana kita semua tidak gagal. Suasana pagi di 4 penjuru kota. Warga Yogyakarta terlihat membantu TNI mempersiapkan serangan. Sebagian warga menyediakan makanan, sebagian lainnya memberi informasi tentang pergerakan Belanda. Iki panganan gawe prajurit kene. Sedaya kudu kuat. Madrun. Rondo itu jahat. Katen-katen minuan. Ya itu. Sebelum kita memulai perang semuanya, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian, krontjong muziek en zachte gamelan.
Sekarang Yogyakarta sudah milik Belanda. Belanda merdeka. Meskipun kota Yogyakarta kembali berada di genggaman Belanda, namun para pejuang Indonesia telah meneriakkan satu pesan besar untuk dunia, bahwa tentara Indonesia masih ada dan berdiri tegak. Dunia ini akan tahu bahwa bangsa ini tidak pernah tunduk pada penjajah. Benar, Jenderal Sudirman pasti bangga dengan kita, kan? Perjuangan ini belum selesai, tetapi hari ini kita menang. Peperangan datang dengan kekejaman, menyisakan luka, menghancurkan harapan. Namun, semangat bangsa tak bisa dipadamkan. Perjuangan terus bangkit meski dalam kesulitan. Darah tumpah, jiwa-jiwa hilang. Namun, perlawanan tetap hidup dan tetap tegar. Bahkan, dalam penderitaan yang mendalam, harapan-harapan untuk merdeka terus membara. Merdeka. Kamu Eril, sumpah. Ya.